kalau kita membiarkan dia terus begini, semua orang akan percaya kepadanya. Dan akhirnya penguasa Roma akan datang dan menghancurkan rumah Yahuul dan seluruh bangsa kita. Seorang dari mereka yang bernama Kayafas, Imam Agung pada tahun itu, berkata, "Kalian tidak tahu apa-apa? Apakah kalian tidak menyadari bahwa demi rakyat, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa hancur?" Sebenarnya Kayafas mengatakan itu bukan dari pikirannya sendiri, tetapi sebagai Imam Agung tahun itu, ia menubuatkan bahwa Yahushua akan mati untuk bangsa Yahudi. Dan bukan untuk bangsa Yahudi saja o bangsa Yahushua, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Yahuul yang tercerai-berai. Mulai hari itu, para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yahushua. Mulai hari itu, para penguasa Yahudi bersekongkol untuk membunuh Yahushua. Karena itu, Yahushua tidak lagi tampil di muka umum di kalangan orang Yahudi. Ia meninggalkan Yahuda lalu pergi ke kota yang bernama Efraim, dekat padang gurun. Di situ ia tinggal bersama pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu, sudah dekat hari raya Paskah Yahudi. Banyak orang dari desa-desa sudah pergi ke Yerusalem untuk menjalankan upacara pembersihan diri sebelum perayaan itu. Pembersihan diri sebelum perayaan itu. Mereka mencari Yahushua, dan waktu berkumpul di rumah Yahuul, mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana pendapatmu? Mungkin ia tidak datang ke perayaan ini?" Mereka mengatakan itu sebab imam-imam kepala dan orang-orang Farsim sudah mengeluarkan perintah bahwa orang yang tahu di mana Yahushua berada harus melaporkannya supaya ia dapat ditangkap. ירביצני על מי מנוחות ינעלני נפשי ישובת נפשי ישובת ינחני במעלי צדק למען שמו כי אלך בגיא צר מוות לא יירא רע כי אתה עמדי שירתך ומשכנתך שירתך ומשענתך
ירדפו לי כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם לאורך ימים. Enam hari sebelum hari raya Paskah Paskah, Yahushua pergi ke Bohai Anyau, Betanya. Di tempat itu tinggal Uliozor Lazarus, yang sudah dibangkitkan olehnya dari mati. Di sana, Yahushua dijamu oleh mereka dan Marta melayani. Uliozor dan tamu-tamu duduk makan bersama-sama dengan Yahushua. Kemudian Mauroem datang dengan kira-kira setengah liter minyak wangi narwastu yang mahal sekali. Ia menuang minyak itu ke kaki Yahushua, lalu menyekannya dengan rambutnya. Seluruh rumah itu menjadi harum karena minyak wangi itu. Tetapi Yudas Iskariot, salah seorang pengikut Yahushua yang kemudian mengkhianatinya, berkata, "Mengapa minyak wangi itu tidak dijual saja dengan harga 300 uang perak dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Yudas berkata begitu bukan karena ia memperhatikan orang miskin, tetapi karena ia pencuri. Ia sering mengambil uang dari kas bersama yang disimpan padanya. Tetapi Yahushua berkata, "Biarkan wanita itu. Ia melakukan ini untuk hari penguburanku. Orang miskin selalu ada di antara kalian, tetapi ani tidak." Banyak orang Yahudim mendengar bahwa Yahushua ada di Bohai Anyau, jadi mereka pergi ke sana. Mereka pergi bukan saja karena Yahushua, tetapi juga karena mereka mau melihat Uliozor yang sudah dibangkitkan dari mati olehnya. Itu sebabnya imam-imam kepala mau membunuh Uliozor juga, karena ia menyebabkan banyak orang Yahudim meninggalkan mereka dan percaya kepada Yahushua. Keesokan harinya, orang banyak yang sudah datang untuk merayakan Paskah mendengar bahwa Yahushua sedang dalam perjalanan menuju Yahushua Olim, Yerusalem. Maka mereka mengambil daun-daun palem, lalu pergi menyambut dia sambil bersorak-sorak, "Hoshuana, pujilah Yahuul, diberkatilah dia yang datang atas Shuam atau nama Yahuul, diberkatilah Molchi, Raja Yahushua Israel." Yahushua mendapat seekor keledai muda dan menungganginya, maka terjadilah yang tertulis dalam Molyaul Alkitab, "Jangan takut, Putri Tsayan,
lihatlah rajamu datang, menunggang sikor keladay muda. Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yahushua belum mengerti semuanya itu. Tetapi setelah Yahushua dianggungkan dengan kematiannya, barulah mereka teringat bahwa yang dilakukan orang-orang terhadapnya sudah tertulis dalam Molyaul Alkitab mengenai dia. Orang-orang yang hadir pada waktu Yahushua memanggil Ulyazar keluar dari kubur dan membangkitkannya dari mati, terus memberi kesaksian tentang hal itu. Itu sebabnya orang banyak itu pergi kepada Yahushua, sebab mereka mendengar bahwa dialah yang telah membuat keajaiban itu. Maka orang-orang Parsim berkata satu sama lain, "Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat saja, seluruh dunia pergi ikut dia." Di antara orang-orang yang pergi ke Yahushua untuk berbakti pada waktu perayaan itu, ada juga beberapa orang Yunani. Mereka datang kepada Filipus dan berkata, "Saudara, kalau dapat, kami ingin bertemu dengan Yahushua." Filipus berasal dari Bohaiswaodai di Galilea. Maka Filipus pergi memberitahukan hal itu kepada Andrul, dan kemudian mereka berdua menyampaikannya kepada Yahushua. Yahushua berkata kepada mereka, "Sudah waktunya Baor, anak manusia, dianggungkan. Sungguh benar kataku ini, kalau sebutir gandum tidak ditanam ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap tinggal sebutir. Tetapi kalau butir gandum itu mati, baru ia akan menghasilkan banyak gandum. Orang yang mencintai hidupnya akan